dari masa lalu yang kelam. Tapi Pak Rahmat tidak pernah bercerita. Ia hanya tersenyum tipis setiap kali ditanya, lalu kembali bekerja. Malam di sekolah itu punya atmosfer yang berbeda. Siang hari, tempat itu riuh dengan suara tawa dan teriakan murid. Namun ketika matahari tenggelam, keheningan menyelimuti setiap sudut. Hanya suara jangkrik dari kebun belakang dan gesekan daun yang tertiup angin menemani langkah Pak Rahmat. Lampu-lampu jalan di area halaman redup menimbulkan bayangan panjang yang bergerak setiap kali ia lewat. Di lorong-lorong sekolah, aroma kapur tulis yang samar masih tercium. Dingin seolah menyiratkan sesuatu yang lebih serius. Sejak malam itu, ia memutuskan untuk tidak pernah mempertanyakan alasan di balik aturan tersebut. 20 tahun berlalu, dan Pak Rahmat memang selalu patuh. Kadang, saat ia sedang mengelap kaca lorong, ia mendengar seperti ada dentingan piano samar dari arah ruang musik. Tapi ia tidak pernah menoleh, apalagi mendekat. Ia tahu, semakin penasaran, semakin besar kemungkinan ia melanggar aturan itu. Malam itu, hujan turun deras. Langit hitam, diselimuti awan tebal. Petir sesekali membelah langit, membuat bayangan pohon di halaman berkelebat seperti tangan-tangan raksasa. Air mengalir deras di selokan samping gedung, menimbulkan suara gemuruh yang menutupi hampir semua bunyi lain. Pak Rahmat mengenakan jas hujan tipis berwarna biru tua. Di tangannya tergenggam senter besar yang menjadi temannya setiap kali listrik tiba-tiba padam. Sepatunya menimbulkan bunyi plak-plak di lantai yang basah oleh tetesan air dari payung para guru yang tergesa-gesa pulang tadi sore. Ia memulai patroli seperti biasa, mengecek gerbang utama, terkunci rapat, memeriksa ruang guru, aman, menutup pintu perpustakaan, selesai. Lalu ia berjalan ke arah lorong timur. Disinilah letak ruang musik itu. Lorongnya lebih sempit, lampu-lampunya lebih redup, dan cat temboknya sedikit terkelupas di beberapa bagian. Udara di sini lebih dingin dibandingkan bagian sekolah lain. Bahkan saat musim kemarau pun, lorong timur terasa seperti menyimpan hawa lembab yang menusuk tulang. Saat ia melewati lorong itu, sesuatu membuat langkahnya terhenti. Di antara suara hujan dan gemuruh petir, terdengar dentingan piano. Pelan, teratur, dan anehnya indah. Nada-nadanya membentuk melodi yang asing bagi telinganya. Bukan lagu anak-anak, bukan pula lagu nasional. Lebih mirip komposisi klasik yang sedih, seolah ada seseorang yang sedang menumpahkan perasaan lewat tuts-tuts itu. Pak Rahmat mengernyit. Pikirannya langsung mencari penjelasan logis. Mungkin ada murid yang masih berlatih. Tapi,
Siapa yang mau berlatih di tengah hujan deras, hampir tengah malam begini? Apalagi pintu gerbang sudah ia kunci. Ia mencoba menepis rasa penasaran, melangkah pergi, tapi jarinya justru merenggam gagang senter lebih erat. Langkahnya melambat, dentingan itu seperti memanggil. Setiap nada menusuk telia, memancing rasa ingin tahu yang selama ini ia tekan. Pandangan Pak Rahmat jatuh pada pintu ruang musik. Gagang pintunya tampak basah, entah oleh rembesan hujan atau sesuatu yang lain. Gorden hitam di balik pintu jendela tertutup rapat, tak memberi celah sedikit pun untuk mengintip. Namun, suara piano itu jelas datang dari dalam. Bukan ilusi, bukan gema. Dadanya mulai berdebar. Ia teringat pesan Pak Adnan, apapun yang kau dengar, abaikan saja. Tapi, semakin ia mencoba mengabaikan, semakin keras bunyi itu di kepalanya. Sampai akhirnya, ia berdiri tepat di depan pintu dan tangannya terulur, menyentuh dinginnya gagang pintu. Namanya Pak Rahmat. Bagi hampir semua murid dan guru di sekolah itu, dia adalah sosok yang sudah seperti bagian dari bangunan itu sendiri. Selama lebih dari 20 tahun, ia mengabdi sebagai penjaga sekolah. Usianya kini menginjak 56 tahun. Dengan rambut yang mulai memutih di pelipis, garis-garis halus di wajahnya, dan langkah yang agak melambat. Namun, di balik tubuh yang mulai renta, ada disiplin yang tidak pernah luntur. Setiap sore, setelah bel pulang sekolah berbunyi dan derap langkah para murid memudar, Pak Rahmat mulai menjalani rutinitasnya. Ia menyapu halaman yang penuh dengan daun jati kering, memungut sampah plastik yang tertinggal di sela-sela bangku taman, memeriksa setiap pintu kelas, dan memastikan lampu-lampu padam tepat waktu. Tidak ada yang tahu pasti mengapa ia begitu telaten. Ada yang bilang karena ia sangat mencintai sekolah itu. Ada juga yang berbisik bahwa pekerjaan ini adalah pelariannya dari masa lalu yang kelam. Tapi Pak Rahmat tidak pernah bercerita. Ia hanya tersenyum tipis setiap kali ditanya, lalu kembali bekerja. Malam di sekolah itu punya atmosfer yang berbeda. Siang hari, tempat itu riuh dengan suara tawa dan teriakan murid. Namun ketika matahari tenggelam, keheningan menyelimuti setiap sudut. Hanya suara jangkrik dari kebun belakang dan gesekan daun yang tertiup angin menemani langkah Pak Rahmat. Lampu-lampu jalan di area halaman redup, menimbulkan bayangan panjang yang bergerak setiap kali ia lewat. Di lorong-lorong sekolah, aroma kapur tulis yang samar masih tercium. Lantai dingin berkilau karena baru saja dipel. Jendela-jendela besar memantulkan cahaya bulan. Dan di ujung lorong sebelah timur, berdirilah ruang musik. Ruang itu berbeda dari kelas-kelas lain. Dindingnya dilapisi peredam suara, pintunya tebal dari kayu mahoni, dan kaca jendelanya berlapis gorden hitam yang selalu tertutup rapat. Di dalamnya ada piano tua, beberapa biola, gitar, drum set, dan rak penuh partitur lagu-lagu klasik maupun modern. Bagi murid-murid, ruang musik adalah tempat menyenangkan. Tapi bagi Pak Rahmat, ruangan itu adalah sesuatu yang lain. Ada satu aturan yang selalu ia patuhi, entah siang atau malam. Jangan pernah masuk ke ruang musik setelah pukul 11 malam. Aturan itu bukan sekedar larangan yang tertulis di papan pengumuman, melainkan pesan langsung dari kepala sekolah pertama yang pernah mempekerjakannya, almarhum Pak Adnan. Pesan itu disampaikan pada hari pertama Pak Rahmat bekerja, 20 tahun lalu. Kalau kau ingin bekerja di sini lama, ingat baik-baik, Mat. Jangan sekali-kali kau buka pintu ruang musik lewat jam 11 malam. Apapun yang kau dengar, abaikan saja. Waktu itu, Pak Rahmat hanya mengangguk. Ia pikir larangan itu hanya untuk mencegah murid-murid iseng atau menjaga keamanan alat musik yang mahal. Tapi cara Pak Adnan menatapnya waktu itu dingin, seolah menyiratkan sesuatu yang lebih serius. Sejak malam itu, ia memutuskan untuk tidak pernah mempertanyakan alasan di balik aturan tersebut.
20 tahun berlalu dan Pak Rahmat memang selalu patuh. Kadang saat ia sedang mengelap kaca lorong, ia mendengar seperti ada dentingan piano samar dari arah ruang musik. Tapi ia tidak pernah menoleh, apalagi mendekat. Ia tahu, semakin penasaran, semakin besar kemungkinan ia melanggar aturan itu. Malam itu, hujan turun deras. Langit hitam, diselimuti awan tebal. Petir sesekali membelah langit, membuat bayangan pohon di halaman berkelebat seperti tangan-tangan raksasa. Air mengalir deras di selokan samping gedung, menimbulkan suara gemuruh yang menutupi hampir semua bunyi lain. Pak Rahmat mengenakan jas hujan tipis berwarna biru tua. Di tangannya tergenggam senter besar yang menjadi temannya setiap kali listrik tiba-tiba padam. Sepatunya menimbulkan bunyi plak-plak di lantai yang basah oleh tetesan air dari payung para guru yang tergesa-gesa pulang tadi sore. Ia memulai patroli seperti biasa, mengecek gerbang utama, terkunci rapat, memeriksa ruang guru, aman, menutup pintu perpustakaan, selesai. Lalu ia berjalan ke arah lorong timur. Disinilah letak ruang musik itu. Lorongnya lebih sempit, lampu-lampunya lebih redup, dan cat temboknya sedikit terkelupas di beberapa bagian. Udara di sini lebih dingin dibandingkan bagian sekolah lain. Bahkan saat musim kemarau pun, lorong timur terasa seperti menyimpan hawa lembab yang menusuk tulang. Saat ia melewati lorong itu, sesuatu membuat langkahnya terhenti. Di antara suara hujan dan gemuruh petir, terdengar dentingan piano. Pelan, teratur, dan anehnya indah. Nada-nadanya membentuk melodi yang asing bagi telinganya. Bukan lagu anak-anak, bukan pula lagu nasional. Lebih mirip komposisi klasik yang sedih, seolah ada seseorang yang sedang menumpahkan perasaan lewat tuts-tuts itu. Pak Rahmat mengernyit. Pikirannya langsung mencari penjelasan logis. Mungkin ada murid yang masih berlatih. Tapi, siapa yang mau berlatih di tengah hujan deras, hampir tengah malam begini? Apalagi pintu gerbang sudah ia kunci. Ia mencoba menepis rasa penasaran, melangkah pergi, tapi jarinya justru merenggam gagang senter lebih erat. Langkahnya melambat, dentingan itu seperti memanggil, setiap nada menusuk telia, memancing rasa ingin tahu yang selama ini ia tekan. Pandangan Pak Rahmat jatuh pada pintu ruang musik. Gagang pintunya tampak basah, entah oleh rembesan hujan atau sesuatu yang lain. Gorden hitam di balik pintu jendela tertutup rapat, tak memberi celah sedikit pun untuk mengintip. Namun, suara piano itu jelas datang dari dalam. Bukan ilusi, bukan gema. Dadanya mulai berdebar. Ia teringat pesan Pak Adnan, apapun yang kau dengar, abaikan saja. Tapi, semakin ia mencoba mengabaikan, semakin keras bunyi itu di kepalanya. Sampai akhirnya, ia berdiri tepat di depan pintu dan tangannya terulur, menyentuh dinginnya gagang pintu. Pak Rahmat terbaku. Tubuhnya kaku seperti membeku di tengah ruangan yang dingin membeku itu. Nafasnya memburu dan butiran keringat dingin menetes dari pelipisnya meski udara malam menusuk tulang. Sosok tinggi itu, berwajah hitam legam seperti arang terbakar, tanpa mata, tanpa hidung, hanya ada dua cekungan gelap yang menelan cahaya dan sebuah senyum menganga yang tidak wajar. Bibirnya tidak bergerak. Tapi suara melodi piano semakin nyaring, semakin cepat, seolah piano itu menjadi terjemahan dari sesuatu yang ingin ia katakan. Pak Rahmat mencoba mundur, tetapi langkahnya berat, seperti ada tangan tak terlihat yang menekan bahunya. Ia ingin berbalik, lari keluar, namun tubuhnya tetap terpatri di tempat. Suara dentingan piano berubah menjadi melodi yang rancu, lalu melesat menjadi nada-nada kacau seperti jeritan. Tiba-tiba, berak. Tutup piano menghantam keras, membuat Pak Rahmat tersentak. Saat ia menatap pantulan di kaca piano lagi, sosok itu hilang. Sunyi.
begitu sunyi hingga ia bisa mendengar degup jantungnya sendiri. Pak Rahmat menghela napas panjang. Astagfirullah, cuma halusinasi, gumamnya mencoba menenangkan diri. Ia melangkah cepat ke pintu, meraih gagangnya, dan menemukan pintu itu terkunci dari luar. Panik mulai menggerogoti pikirannya. Ia mencoba memutar gagang pintu sekuat tenaga, tetap tidak bergerak. Lalu dari sudut matanya, ia melihat sesuatu di lantai. Sebuah buku partitur lusuh terbuka pada halaman yang setengah sobek. Judulnya samar, tertulis dengan tinta yang sudah memudar. Melodi Terakhir. Ia membungkuk, mengambilnya. Begitu jemarinya menyentuh kertas itu, udara di ruangan berubah. Lampu mulai redup, kedip, dan padam total. Gelap. Dan di dalam gelap itu, melodi piano kembali terdengar. Tapi kali ini bukan dari piano di sudut ruangan. Suaranya datang dari belakang telinga Pak Rahmat. Begitu dekat, seolah ada seseorang yang duduk di kursi piano tak jauh dari tempatnya berdiri. Jari-jarinya menari di atas tuts yang tak terlihat. Pak Rahmat memejamkan mata, mulutnya bergetar membaca doa. Namun doa itu terhenti ketika sebuah suara, bukan suara musik, berbisik tepat di telinganya. Kamu menggantikannya. Pak Rahmat seakan berhenti berdetak. Ia menoleh perlahan. Kosong. Tiba-tiba ada sentuhan dingin di bahunya. Ia menjerit, meraih gagang pintu, dan entah bagaimana, kali ini pintu itu terbuka. Ia berlari keluar lorong tanpa menoleh lagi. Napasnya memburu, langkahnya terpleset oleh lantai basah yang licin. Begitu ia berhasil mencapai pos jaga, ia langsung menutup pintu dan menguncinya. Ia duduk terengah-engah, mencoba meyakinkan diri bahwa itu semua hanyalah ilusi. Hujan masih deras di luar, dan petir menyambar, membuat bayangan pepohonan menari di dinding. Namun, di tengah derasnya hujan itu, sayup-sayup ia masih bisa mendengar melodi piano yang tadi. Seminggu kemudian, Pak Rahmat tak pernah lagi memeriksa ruang musik di malam hari. Bahkan, ia sengaja menghindari lorong itu jika jam sudah menunjukkan lewat pukul 10. Namun suatu sore, seorang guru musik baru menghampirinya. Pak, siapa yang semalam main piano di ruang musik? Saya sampai nggak bisa tidur, merdunya luar biasa. Sayang, saya nggak sempat lihat orangnya. Pak Rahmat terdiam. Tidak ada yang main, Bu. Sekolah kosong semalam. Guru itu tertawa kecil. Ah, masa? Lagunya indah sekali, seperti sedih, tapi memanggil. Malam itu, rasa penasaran kembali mengusik Pak Rahmat. Ia memutuskan untuk duduk di pos jaga, tapi matanya terus tertuju pada lorong menuju ruang musik. Dan tepat pukul 11:05, lampu di lorong itu berkedip. Dari kegelapan, terdengar melodi piano. Sama persis seperti malam ketika ia melihat sosok itu. Tapi kali ini, ia mendengar sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di sela-sela nada piano, ada suara lirih. Suara seorang pria tua yang ia kenal. Suara dirinya sendiri menyanyikan sebuah lagu yang tidak pernah ia pelajari. Itu tadi cerita horor malam ini. Kalau kamu pernah punya pengalaman serupa, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di cerita horor berikutnya. Selamat malam dan hati-hati di sekolahmu.